Halo guys, balik lagi ya di game Solo Leveling Rise. Em, Video kali ini kita bahas bedah akun ya, review akun gua. Banyak yang nanya minta di spill semuanya, nggak cuma SJW-nya doang. Jadi ya di video kali ini gue bakal spill semua ya. Ini gua di battle tier 26, powernya 425, 334 ya. Ini nextnya segini. Terus kita mulai dari SJW-nya ya. Nah ini terakhir gua di 130.000. Ini statusnya. Precision gua ambil 95 aja. Cukup sih. Kalau kalian mau yang 99 juga boleh-boleh aja temen. 95 menurut gua udah udah sangat cukup ya. Defense sebenarnya nggak perlu, cuman ini karena dapat aja. Terus ya yang penting critical hit rate ya guys. Kalau kalian main full critical. Defense penetration sama damage increase lumayan bagus. Kalau kalian mau naikin juga boleh. Cuman yang paling penting critical hit rate, critical damage sama attack ya. Kalau boleh pilih 3 itu. Oke. Terus artifaknya gini. Masih ungu ya, belum dapat yang bagus lagi. Gue lagi masih cari yang ininya attack persen ya, bagian main statusnya. Ini baju gue sempet cari kemarin dapet yang banyak attacknya, karena gue critical hit rate dari kepala, tangan sama sepatu ini udah cukup 50% guys. Jadi gue di bajunya gue nggak cari critical hit rate lagi. Jadi kalian cek-cek juga critical hit rate kalian itu udah mentok atau belum. Kalau mentok, ya udah kalian cari status yang nambahin attack aja. Kayak ini defense penetration attack ya. Gitu. Ini critical hit rate 2. Ini kurang bagus ya. Kalau ini masuk ke sini bakalan bagus banget. Ini juga nggak di attack persen, cuman karena critical hit rate-nya dapat 2, gua ambil. Dan ini juga status sebenarnya nggak guna ya. Cuman ya udah, karena cari sepatu itu kalian juga pasti tahu ya, susah banget. Ketika dapat toughness, kalian juga harus pentingin main statusnya tuh critical hit damage. Jadi agak susah lah, paling susah sepatu menurut gua carinya. Ini aksesorisnya. Oke. Nah ini sama sedikit tips ya guys. Kalau kalian lagi BOD, POD sorry, Power of Destruction yang lawan naga ya. Kalian sesuaiin elementalnya. Jadi misalkan kemarin kan weakness-nya itu darkness ya. Jadi gue pakainya dark. Ketika nanti elemental weakness-nya itu wind, gue bakal pakai wind. Jadi gue kalau gue pribadi ya, gue cuman berapa nih? Tuh, 9.000. Tapi ketika kalian ganti, nanti hadiah yang kalian dapatin itu lebih bagus. Ini gue ranking 1 ya kemarin, 310 juta ya. Kita klaim aja sekalian. Dapatnya inceran kita yang itu ya guys, weapon design ya. Belum dapat ya. Bisa dapat soalnya dari situ. Ini ya, jarang banget memang dapat. Nah, ketika kemarin weakness-nya itu apa? Darkness ya. Kalian pakai sesuaiin. Soalnya si dark damage persen ini atau apapun itu, wind atau fire, dia tuh baru ke apply ketika melawan weakness. Jadi kalau kalian lawan musuhnya itu nggak kelemahannya ya, atau musuhnya netral gitu,
kayak hari ini kan netral tuh naganya, ini nggak bakal ke apply gitu. Jadi gue pribadi, gue punya sementara baru 3 ya, darkness, wind, sama water ya. Fire sama light gue belum dapat nih. Light tapi statusnya jelek, jadi gue nggak pakai. Fire juga apalagi belum dapat yang bagus. Jadi untuk SJW di bagian bracelet ya, kalau kalian punya semua elemen akan lebih baik gitu. Cuman itu kalau kalian udah punya satu yang bagus, terus gold kalian berlebih ya, catatannya itu. Kalau kalian masih banyak yang harus di up, mending skip aja, mending cari satu dulu. Oke, nah ini kita review hunternya ya. Hunternya cepat aja ya guys, sekalian artifaknya. Oke, aku liatin aja ya. Kalau kalian kalau kecepatan kalian pause aja ya. Ini kurang bagus, lagi cari yang critical hit damage ya. Ini juga. Mainnya walaupun substatnya tuh bagus tapi main statnya jelek, kalian jangan up ya guys. Itu main statnya tuh yang terpenting lah. Jadi kalau kalian carinya attack, udah pasti attack persen gitu, kayak ini juga. Sama elemental ya. Kalau dia water ya udah pasti water, jangan pakainya fire atau wind gitu ya. Itu nggak cocok, nggak bakal efektif gitu loh. Ya ini belum terlalu terurus ya guys. Gue masih cari-cari yang bagus buat si Jongin ini. Dan sayangnya hero-nya ini nggak bisa kritikal ya, walaupun damage-nya gede. Jadi kayak ngerasa kurang gitu. Tapi mungkin kalau udah A5 bakal lebih baik ya. Ini nah ini gue juga lagi cari nih, masih biru. Soalnya cari yang critical hit damage buat dia ngebuff critical sama light damage ya, tapi belum ada. Sementara gue pakai itu. Nah ini kenapa gue pakai attack? Karena gue ngincer ininya guys. Walaupun attack gue pakai aja. Yang penting nambahin critical hit damage, dan dia ini bisa sharing critical hit damage dia ke member tim lain gitu. Jadi kalau support, gue nggak terlalu mentingin damage dari si support itu ya. Yang penting dia kasih supportnya maksimal ke member-member tim lain. Nah kalau Emma ini juga, kenapa gue pakai ini? Karena ini kebutuhan Battlefield of Time ya, supaya kita kemarin yang lawan laba-laba itu supaya cepat bisa ulti ya. Kalau boleh pilih, kalau misalkan on field dia bagusnya yang buat ngebreak ya guys, yang ini nih, set ini kalau buat Emma gitu. Kalau gue boleh misalnya dia solo, kalian pakai dia kemana-mana gitu buat lawan stage atau segala macam, kalian pakainya yang solid analisis ini biar ngebreaknya cepet banget. Oke, ini Bora juga. Nah ini Bora juga harusnya kalau kalian andalin dia buat damage, bagusnya yang arm ya, karena nambahin attack. Ini berhubung gue pakai dia buat full support ya, jadi gue pakein ini supaya tim gue itu dapat 8% attack, tapi walaupun ngurangin attack dia. Jadi karena attack dia juga sebenarnya nggak gede-gede banget ya, jadi gue nggak ngandelin damage dari dia, tapi dari member tim lain. Ini juga build-nya attack, critical, sama critical hit damage ya. Oke, sama ini sama kayak Emma ya. Dia
bagusnya yang solid analisis supaya intinya dia fungsinya buat breaker lah guys di tim kalian, karena damage-nya menurut gue kurang ya, walaupun gue udah sampai A3 nih gue ngetes, damage dia masih kurang sih ketimbang yang lain gitu. Kalau ini nggak usah ya guys ya, kelamaan ntar. Jadi tetap rekomendasi hero terbaik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini aja. Ini support, kalian kenapa harus punya 2 support ya? Kalau lawan naga kan 2 tim tuh, Byunggo di tim 1, Bora tim 2 gitu. Tapi kalau buat damage ini 2, ini buat gue pakai dia buat buffer ya, karena ini gue pakai guardian nih, ketika dia kasih shield atau diri dia sendiri ada shield atau temennya, itu memberikan damage 10% ya selama 10 detik. Jadi ketika musuh shieldnya habis, dia nge-refill lagi, nanti dapat lagi. Jadi lumayan banget buat yang nyari gem gitu lawan bos-bos, itu berguna dia buat bikin tim kalian makin tebal lah. Dan ini shieldnya kan nambahin 30% ya. Misalnya tadi shieldnya 1000 jadi 1300 karena ada ketambahan 30% gitu. Ya udah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama Emma. Oke, itu terus apa, kita review Shadow. Ini gue langkah salah ya guys ya, gue coba-coba, gue buka aja. Kalau kalian belum pernah buka sama sekali, pertama kan memang Igris, kedua kalian langsung ambil Blade, karena ya itu, kita harus tahu gamenya ini it's all about attack, it's all about damage guys. Kayak jadi defense sama defense penetration, apalagi ini cuman 10% ya. Mana sorry, skill dia basic, oh yang ini defense decrease defense 12%, sorry. Itu kecil ya, ketimbang kalian shadow step itu 60% dari Jinwoo. Jadi ya kurang lah, kalian nggak bisa ngandalin ini. Jadi saran gua Igris, kedua Blade. Nah terus kalian nabung nih, atau kalian mau naikin dia ke elite ya, jangan ke elite knight, soalnya ini cuma nambah jumlah army sama ininya sih, nambah 1% ya. Tapi kalian harus keluar 250. Menurut gua kalian kejar elite aja supaya unlock si skill terakhir ya. Tadi kan cuma 4 nih, kalau misalkan belum elite ya, tuh cuma 4. Ketika elite kalian unlock skill terakhir, udah cukup. Kalian terus simpen ke nanti nih si stas ya. Ini gue masih gue udah bisa, sebenarnya gue bisa up, tapi gue tahan supaya nanti ketika dia keluar gue langsung bisa up ke elite ya, langsung bisa kepake lah. Jadi ya udah full damage nih, 1, 2, 3. Yang ini gue nggak pakai lagi, makanya ini gue nggak pernah up lagi ya. Jadi belajar dari kesalahan orang lain ya, kalian jangan. Ya terserah sih, ini kan saran dari gue ya, kalau kalian suka ya udah. Cuman kalau gue bisa ngulang, gue 1, 2, 3 gitu, dan bukanya sampai ke elite aja. Kecuali nanti kalian udah endgame banget, ininya udah banyak banget, ribuan gitu ya, kalian up ke elite knight juga nggak apa-apa. Oke, terus weapon ya. Ini weapon kalian juga udah tahu. Ini berapa hari lagi gue dapat dari bonus ya, yang top up itu bisa B5. Udah, gue nggak bakal. Jadi banyak yang nanya, bang ini kenapa bagus nggak kejar kalau sampai bintang 10 ini, skornya 5 ya. Menurut gue nggak perlu guys, karena ini kan gue udah pernah nambahin 1 ya. Ini gue nggak sengaja dapatnya udah wrap off, jadi gue memang kejar bintang 5, terus gue nggak masukin selection lagi. Dapatnya juga nggak sengaja ya, dan nambah CP-nya itu cuman 900 atau 1000 gitu, dan nggak worth it sih kalau kalian sampai gue suka banget nih sama Plum atau suka banget sama Sabit, kalian kejar sampai bintang 10 ya, sampai awaken 10. Menurut gue nggak usah. Saran dari gue ya udah kalian kalian mentokin ke
senjata elemen lain aja. Toh ini juga kan bakal kepake di weakness light gitu loh, sama ini weakness water gitu. Apalagi konten yang baru itu yang Workshop of Brilliant itu kan yang dapetin artifak baru. Gue lihat spillnya itu weaknessnya tuh water ya. Coba nanti di next video gue liatin gameplaynya ya. Sama kita bahas coba nanti strategi apa yang harus kita lakukan ya. Biar nanti bisa kelarin stage-nya atau dapat hadiah yang lebih baik gitu. Jadi menurut gue A5 cukup, kalian pindah ke elemen lain, light. Tapi kalau yang vulkan gue masih bingung ya. Ketika misalnya nanti gue udah A5 semua, gue bakal ambil vulkan atau enggak. Gue berharap nanti senjata baru yang panah api itu udah keluar ya. Jadi vulkan ini menurut gue masih kurang worth it ya untuk dinaikin ya. Kalau yang pedang angin gue belum dapat sama sekali guys, jadi kayaknya gue skip juga. Ini senjata hunter. Oke. Terus artifak udah. Draw ya. Nah ini sesuai rencana yang gue masih simpan ya. Sampai ada quest draw 10 aja gue nggak gue kelarin guys. Sampai Alicia masuk ke banner standar ya. Karena gue nyimpan buat itu ya, next banner ya. Ini ada 31 sama nanti gue tuker ya. Itu cuma baru 81. Ya, gue prepare buat next banner sih 9 hari lagi. Semoga nanti bisa kekumpul dan dapat hero-nya ya, dapat hunter-nya. Terus challenge gue udah sampai 21. Ini ya misi terakhirnya ngedraw ya, gua skip. Terus mission achievement codex nggak perlu. Oke, crafting armory ya. Nah ini juga nih guys, kalian simpan ya, ini mark of time-nya ya. Bocorannya sih next update ya, minggu depan atau hari Rabu ya. Ini bakal kebuka nih si armor yang kedua. Gua takutnya perlu bahannya sama dan mungkin statusnya lebih baik ya. Jadi kalian yang belum upgrade yang di sini, kalian simpan. Coba kita lihat dulu ya nextnya gimana, langkah apa yang harus diambil. Jadi mending kalian sabar dulu deh nyimpan ini gitu. Ini gua udah di 30.000 ya. Ini gua plus 2. Oh bisa lihat di sini ya, gua ratain ya, sorry, di mana sih lihatnya? Oh ini bukan juga guys, di sini. Oh ini plus 2 ya, gua ratain ya, kayak gue bilang ya, kalian kalau udah plus 1 semua plusin gua semua gitu, jadi diratain aja. Karena ketika plusnya makin gede, butuhnya ini makin banyak. Jadi menurut gua worth it-nya diratain aja. Habis itu Battle Nagem ya. Gua gini guys, sementara ya. Ini gua udah coba nih damage reduction sama additional defense ya. Bagusan additional defense ya, CP-nya nambahnya lebih banyak. Berarti kan lebih ke apply status banyak ketimbang damage reduction ya di tim kalian. Attack persen. Nah, kalau attack persen karena kebanyakan kita mainnya attack, lebih bagus attack persen ya. Karena attack-nya kan udah pada tinggi ya, apalagi nanti late game makin berguna lah kalau yang persen gini. Healing given ini menurut gue kurang guys, mending kalau gue dapet yang lain gue bakal ganti. Sama precisionnya pakai secukupnya ya. Kalau kalian udah 99% ya kalian jangan ambil lagi. Defense penetration boleh, tapi bagusan critical damage ya. Speed terserah kalian, tapi gue lebih saranin MP konsumsi ya nih. Kadang kita kan
ngelawan bos tapi MP-nya habis gitu. Tapi kalau kalian ngerasa udah cukup banget dan butuh speed, ya silakan. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya guys. Ya, gitu. Kebanyakan biru sih, belum ada yang ungu gua, belum ada yang kotak ya. Masih rarity-nya yang biru. Dan entah kenapa, coba kalian komen deh. Kalian itu gimana sih? Kan ini bisa dapat biru ya. Gue selama ini sampai dari rilis sudah hampir seminggu ya, nggak pernah dapat yang biru guys. Kalian gimana? Pernah dapat nggak di tier 7 atau tier 8 gitu? Gue selalu dapatnya yang begini-begini nih. Si biru itu dapat dari ya di fuse ya. Kalau kalian nggak tahu juga di bagian fusion ya, ini kalian bisa nge-fuse. Tuh. Nanti digabung-gabung aja sama kayak si Ron ini. Nanti bisa dapat yang lebih bagus. Oke, kayaknya gitu aja ya guys. Story gua 100%. Nah, sama ini guys ya. Nih kalian klik ini. Nih kalian pre-regis lagi. Disuruh sih kalau nggak salah. Ini nanti isi aja. Terus ini ID gue ya. Nanti kalian tuh dapat 10 custom draw ya. Lumayan banget. Jangan lupa. Ini soalnya next update ya. Tuh. Nah, ini di hard juga gue nahan guys, karena kan level gue di 80. Gue berharap nanti next update itu mungkin cup levelnya dinaikin yang jadi 85 atau 90. Jadi ketika udah naik level, gue baru kelarin supaya dapat XP tambahan ya, supaya cepet naik level lah intinya. Jadi gue tahan dulu, gue nggak selesain lagi. Jadi ya semoga tipsnya juga menurut kalian bagus, kalian ikutin, terserah. Kepencet apa gue tuh? Ini event, udah ya, gitu aja. Sama ini guys, kalau lagi nggak bosan-bosan, gue ingetin kalau lagi eventnya kayak artifak, ya udah kalian naikin ya, biar dapat beberapa tambahan bahan ya, material gitu. Ya udah, gitu aja guys. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen di bawah ya. Itu aja videonya. Semoga membantu. Sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.